Jadi dua adik gue ini bapaknya sama. Nah, bapak gue nggak tahu kemana gitu. Bapaknya kemana ya? Nggak tahu sampai sekarang. Jadi mikir. Bilang beli rokok nggak pulang-pulang. Di itu kali di atas kulkas sama kuncinya. Bahasa Inggris kan gitu ya. Oh, Fuck man. you. Tuh. Me. Jangan dong. Itu minta. Itu bukan permintaan. Undangan. Dik. Itu lagu. Dik bunyi. Ada. Ya kebayang. Diknya jaga-jaga. Diserbu anjing hujan titit gue. Annyeong. Selamat datang lagi di podcast Temenan Sama Nasib. Bikin yang naas jadi sip. Ayo Priska, semangat. Kita harus mempertahankan si Temenan Sama Nasib ini. Iya. Karena masih banyak orang-orang yang Pengen nonton kita. iya itu. Gua Walaupun nggak cuma yakin 2. sih. Iya. Karena masih banyak yang pengen kita ajak ngobrol soal nasib-nasib yang mereka punya gitu. Kenalan dulu, Ci. Apa? Oh iya, kenalin gua Aci Resti. Orang-orang udah pada kenal lah. Ya, tapi kan kita harus tetap kenalan. Oh ya, oke. Bersama gua Aci Resti. Dan gua Priska baru syok. Baru show. Bagus. Penonton pasti bertanya-tanya kan. Iya, kenapa? Syok karena apa? Syok gitu kan. Karena bintang tamu kita hari ini spesial banget. Kenapa? Bikin shock gitu kan. Bikin shock. Ceritanya tadi. Dia bukan bikin shock, tapi dia baru bikin show. Oh iya, benar. Dia baru bikin show dan tiketnya terjual habis 400 tiket. Wah, gila. Padahal dia bukan orang Jakarta. Keren. Maksudnya dia bukan berdomisili di Jakarta. Dia nggak berkomunitas di Jakarta juga stand up-nya gitu kan. Langsung aja kita tanya-tanya sama orangnya. Ini dia, Enieng. Halo. Gimana Komika kabar? perempuan pertama yang ada di Temenan Sama Nasib. Ih, bagus. Bener. Siap. Dia tahu nggak kenapa jadi komika pertama yang ada di sini? Kenapa? Karena yang lain pada sibuk. Maaf, nggak ada kerjaan, kita nggak ada job soalnya. Tapi dia keren, jauh-jauh dari Bali. Dari Bali, Mau bro. mampir ke Respect. sini ya kan. Dan Thank you, habis ya, ini. bikin show. Gimana? Gue nggak nonton anjir, gue syuting kemarin. Gua kalau nonton juga nggak paham, lu pakai bahasa Inggris kan? Gua campur. Oh, campur. Gua mix pakai bahasa. Karena kan ada jokes yang kalau di bahasa lucu, di Inggrisin nggak lucu gitu. Kirain bagian yang pas misu-misunya, maki-makinya dia pakai bahasa Inggris. Iya, kayak misalkan Biar aman tuh, lo sensor. kayak misalkan ini pacarnya anjing lu, terus dog you gitu. Kayak aneh. Kayak Nggak enak gitu ya kan? docu. Iya. Kayak manja nggak sih jadinya kalau docu? Kayak orang luar tuh makanya mereka dog itu bukan jadi Bukan jadi umpatan. umpatan. Karena memang mereka ya anjing selucu itu aja gitu kan. Iya. Teman-teman, Iya, sahabat. bener. Teman-teman kan pada kayak anjing kan kadang-kadang. Iya. Kayak Kayak anjing. kalau bahasa Inggris kan gitu ya. Oh, Fuck man. you. Tuh. Me. Jangan dong. Itu minta. Itu bukan Iya, umpatan, bukan permintaan. undangan. Kirain sama-sama ya kan. Ker ya. Iya, ada Hacker pelaku. Dik. Gue sebut nih katanya. itu lagu dik bunyi. Ada. Ya kebayang. Diknya jaga-jaga. Diserbu anjing hujan titit gue. Kok ada songnya dikat, please. Kayak ini lu gimana ya, gue nanya anjing lah gara-gara Dik langsung buyar. Udah tau lah materinya ini yang kayak gimana kalau kayak gini ya. Obrolannya pertama langsung panas gitu. Dan lu adalah satu-satunya bintang tamu yang pakai tank top. Weh. Keren. Nanti orang kedua kayak Deddy Corbuzier. Ya. Close the door. Iya. Sama Adera ya, boleh nggak? Adera. Orang-orang fitness aja lu undang ke sini. Pada pakai tank top semua. Lu dari kecil emang sering pakai tank top ya?
Enggak. Pertanyaan lu kok pertanyaannya gitu ya? Maksud banget. Dari kecil pakai tank top. Lah kan orang waktu kecil bukan tank top, kaos kutang. Ya, kalau kecil kan kutang gitu Kutang. kan. Terus pas udah dari kecil terus ke remaja nggak make kutang, make baju biasa. Kan di Petamburan saya. Oh iya. Ini yang kita penasarin. Sisi gelap Petamburan. Sisi gelap. Rumah lu gelap emang? Rumahnya gelap. Kenapa dibilang gelap? Enggak, kan Petamburan kan kita tahunya kayak nah, itu yang bikin gue penasaran sih. Lu emang dari kecil di Petamburan? Sampai umur 16 gue di Petamburan. Berarti dari lahir, maksudnya di situ? Dari lahir di situ. Neighborhoodnya Petamburan. Iya. Maksud gue Anjing, so Inggris banget gua neighborhood. lu tahu Petamburan kan sih tempat Tahu apa gua. di sana kan? Maksudnya Ada di situ bakso enak. Ada. Bakso Pak Kumis. Ada, itu enak tuh, masih ada tuh, masih ada. Itu tuh. Terakhir ya gue balik pulang ya, masih ada. Masih emang. Tapi sedikit anjing porsinya. kirain kumisnya. Makin lama kumisnya makin rontok. Tipis-tipis aja ya kan. Dikit. Dari kecil di Petamburan. Di Petamburan. SD SD gue SD swasta. SMP SMA negeri. negeri. Dulu tuh pas lu negeri kan kita maksudnya seangkatan lah ya. Gua 26, 27, 28 lagi. Waktu zaman kita tuh belum ada yang sekolah negeri harus diwajibkan pakai ini apa? Jilbab. Jilbab. Belum sih. Kita belum ya berarti. Oke, belum. Nah kesini-sini tuh iya tahu. Di Tangerang tuh ada sekolah yang wajib pakai hijab kecuali yang non muslim. Oh, ya. kirain semuanya Enggak, wajib enggak. gitu kan. Kecuali yang non muslim. Nggak tahu aneh kenapa. Aneh aja sih. Berarti lu Kenapa enggak? ya? Enggak ngerasain, cuman ya gitu, negeri yang Cina kan dikit. Oh, minoritas. Iya, makanya Iya. biasanya Chinese nggak masuk negeri nggak sih? Kan kita miskin, Bu. Enggak semua Cina kaya. Mohon maaf. Bener. Engkong gua juga Cina benteng. Nah, Serius? Cina tapi hitam, tahu gak? Iya, gua tahu yang Cina Cina benteng. tapi hitam, iya. Yang melihara babi gitu-gitu. iya. Iya. Jangan-jangan orang timur tuh pada Cina semua ya? Melihara babi semua soalnya, ciri-cirinya udah ada tuh, hitam melihara babi itu di kampung gua gitu semua lagi gitu kan. Apa jangan-jangan kami Cina benteng ya? Cina terselubung. Iya. Dan gitu. Ya jadi teman sama Nasib nih kita ngobrol santai-santai aja yang ringan-ringan aja. Siap. Jadi gimana menurut lo child free? Enggak gitu, enggak langsung child free. Aduh, yang ringan-ringan aja. Kalau nggak ada child kan ringan katanya. Itu iya benar enggak ada beban sih ya. Jangan gitu. di-cancel saya ya. Baru mulai karir langsung kena cancel, nggak lucu. Dia juga kayaknya bukan enggak cuman child free, kayaknya enggak usah ada pernikahan enggak sih? Iya. Gue sih apa ya yang ibaratnya kan nikah itu kan suatu yang ya cuman legalitas doang nggak sih? Kalau yang penting ada perasaan sama-sama sayang, sama-sama care, ya udah nggak perlu ada legalitas. Iya, Kan? kayak si inian Ronaldo. Iya. Ronaldo kan gitu. Cerita dia sama gua. Kata dia, gua mah nggak mau nikah lah. Apaan nikah? Yang penting mah ada yang ngurusin, Iya. ada yang sayang, terus punya anak, lu gua biayain, udah selalu aja ya kan. Nah pas ke Arab dia disuruh nikah, mampus kan lu. Oh, dia disuruh nikah sekarang? Disuruh nikah, tapi pada akhirnya semua akan kalah sama prinsip ya. Kan dia kan dibebasin. Oh ya? Dia satu-satunya orang yang privilege ya? iya. Orang yang boleh main-main di Arab tanpa pernikahan gitu. Enggak, ini tadi kita bahas. Dia masih kecil, udah di Petamburan. Gue tuh penasaran. Di sana dia pertama jadi minoritas. Kedua, gue penasaran sama keluarga lu. Keluarga lu tatoan gitu juga gak? Enggak ya? Mereka bukan keluarga Yakuza. Enggak, nggak apa-apa nggak sih nanya-nanya kayak gitu. Santai. Enggak, gue tuh selalu amazed gitu sama orang-orang yang bertato. Karena gue tuh selalu mikirin gimana awalnya dia ditato. Terus kayak keluarganya kan Tanggapan keluarga Iya. gimana ngeliat kayak gitu. Apalagi cewek gitu-gitu ya. Nah, lu emang maksudnya ini ditato dari kapan? Ini tato pertama gua di Taiwan itu 8 tahun lalu. Itu ada artinya?
Ada Lu dong. tahu Lord of the Rings nggak? Oh iya. Itu yang di cincinnya. Oh ini Ini. tulisannya. Elfish. Digedein ya? Iya, digedein di sini. Set gitu. Kenapa nggak melingkar gitu? Susah. Susah, sakit di sini kan? Iya, sakit. Di sini sakit. Terus kenapa di bawahnya nggak lu lanjutin yang si buruk rupanya itu yang kecil yang tuyul-tuyul? Apa sih namanya kalau yang di situ yang kecil-kecil? Smeagol. Ah, yang kayak gitu yang mukanya ngeri itu loh. Yang kayak Yono. Nanti diedit Smigel tapi palanya Yono. Dia berarti itu, tapi keluarga lu bolehin nggak? Enggak. Marah-marah. Gua pas awal kan selama gua di Taiwan gua nggak balik-balik ke Indo tuh. Gua balik ke Indonesia itu 2018. Jadi keluarga gue itu nggak tahu kalau gua udah bertato. Lu dari tahun berapa di sana di Taiwan? Dari pas lulus SMA langsung ke Taiwan gua. Berarti Jadi 2013, 2014-an lah. Langsung ke sana. Terus pulang-pulang bertato. Awal-awalnya tuh gue pakai ini baju tangan panjang biar nggak Oh, iya, kelihatan iya. kan, masih kayak Ini dulu di Taiwan ini satu doang. Taiwan enggak, iya yang Taiwan ini doang nih. Satu. Ini satu. Yang di sini pas gue udah balik balik Indonesia ke Bali. Oh, ini di Bali. Ini Berarti di Bali. dari Taiwan? Ini juga di Bali. Ini Berarti berarti dari Taiwan bawa yang itu doang. Bawa ini doang. Lu pakai tangan. Pakai tangan pendek kan juga masih ketutupan. Iya, tapi yang agak gombrong ya. Yang ada gombrong. Iya. Dikira Terus- dapat hidayah hijrah gitu. Iya. Ternyata nutupin tato. Kata emaknya, alhamdulillah akhirnya anak gua petamburan banget. Gitu kan? Iya. Nggak sia-sia dia ke Taiwan. Tapi- pulang-pulang petamburan banget. Taruh abis itu dari Taiwan bajunya putih-putih ya. Iya, iya dijemput rame-rame. Nggak mau makan sari roti. Terus tangan panjang ketahuan. Awalnya tuh enggak. Terus kan waktu itu ketahuannya itu pas gue make t-shirt, terus kan gue suka naik Oh, nikah iya, kan, lu gini. kayak Iya. dinaikin gitu kan lengannya, terus Terus? kelihatan. Ditanya tuh ya kan. Ditanya lah, Apaan tuh? lu ngapain gitu. Lu ngapain? Terus masih belaga bego, hah apaan? Siapa yang pertama? Mama. Iya, itu tato. Mana? Masih ngeles. Sambil mikirin apa jawabannya ya. awalnya terus kan kakek gue ngeliat tuh engkong gue terus nanya kenapa ada tato. Alasannya masih oh ini temporer kok. Oh, Ntar oke. juga hilang. Ya, nggak hilang Ditungguin. malah nambah. Ditungguin. Tapi nggak apa-apa, ini amal. Akhirnya nggak apa-apa, cuman kata kungkung gue udah ya jangan nambah lagi ya. Oh. Tapi kungkung lu masih hidup? Masih nonton show gue semalam. Oh iya, keren banget. Support banget keluarganya ya. Kan kakek gue nggak ngerti bahasa Inggris. Oh iya. Kakek lu ketawa kalau sampingnya ketawa ya? Iya. Ikut-ikutan. Makanya kan full Inggris kan ya. Enggak full juga sih, ada yang Ada yang tipis-tipis ya. yang misuh-misuh bahasa Inggris gitu. Oh, iya benar. Misu-misu emang biar aman Misuh-misuh kan. biar aman. Oh jadi setupnya bahasa. Misuhnya Inggris. Misuhnya Inggris. Tuh. Terus lu ke Taiwan ngapain? Bikin boba. Sing futang. Iya kan dari Taiwan kan. Misue. Boba gitu. Kuliah gue di Taiwan. Oh, kuliahnya Taiwan. Kuliah. Apa jurusannya? Teknik kimia. Anjing keren banget. Teknik kimia. Itu cita-cita gue nggak kesampaian. Apa? Kuliah teknik kimia. Iya serius. Iya. Terus sekarang apa ininya? Jurusan? Nggak ada, gua kagak kuliah. Nggak kuliah. Cari. Gue tes teknik kimia sama teknik pertambangan. Waktu itu gue senang banget yang kayak gitu-gitu kan. Tapi ya takdirnya ngomongnya lain. Ada niatan buat ini nggak? Lanjut. Dulu masih, terus sekarang kayak gini kayak udahlah gue sekolahin adik-adik aja dah. Kayak gue ngalah deh. Idih mulia. Mulia. Sekolahin Enggak, adik-adik gue udah ketuaan aja kayak ngerasa kayak Enggak. Cuman di Indonesia yang ada batasan umur. enggak, gue takut nggak panjang umur juga jadi Ya kayak Allah. gue ngelesnya tuh gimana-mana nih jadinya. Ya kayak gitu, jadi kayak lagi masih banyak juga yang harus disekolahin, jadi kayak udah. Tidak ada kata terlambat untuk sekolah. Idih. Bener. Bener, gue juga gap year 5 tahun. Kata gue, aduh gue malu nih ntar teman-teman gue masih pada bocil-bocil kan pas kuliah. Terus kata gue, tapi bodo amat lah, yang penting gue Tetap itu ya? Iya. Ya ntar lah kalau adik gue yang bungsu udah lulus SMA. Nah, Pas gue umur 38 itu. Masih bisa. Baru gue. nggak apa-apa Pris, Ya hajar aja. Berarti nanti lu yang ospek gue.
Kalau gue jadi teknik kimia. Di Ya, kalau Taiwan. di Taiwan, kalau lu ke Taiwan. Di Taiwan, lu mau ke Taiwan juga? Kalau ke Taiwan gua samperin di Taiwan nih gitu. Ntar dulu lanjut aja, tato. Iya, tato. Tato dulu ya, Tato. Itu kenapa? Gara-gara lu skripsian baru lu bikin? Ini karena waktu itu depresi gua. Terus gua bilang anjing, ngapain ya gitu. Yang bikin ada endorfin ya. Oh iya. Tato. Tato. Merasa keren tuh ya kan? Merasa keren. Merasa pede. Nah, gua mantep lagi. ini tato itu ada artinya sih. Semuanya. Semua. Semuanya Pasti ada orang artinya. bikin tato ada arti. Iya, nggak mungkin kan? Bikin aja tuh. Nah, gitu. Kayak typo gitu tiba-tiba. Kenapa gue tato ya? Gitu. Gak mungkin. Ada banget. Gak Gue mungkin. pernah lihat di Instagram orang ditato harusnya kan only God can Judge me. Ih, gua ada lihat tuh. Only judge can Can got got me. me. Terbalik kata gue tolong. Tolong mana di sini lagi gede banget. Di Taiwan itu tuh ada tuh Yang satu bule, nggak typo tapi pinter banget sih tolol. Pinter banget. Ini gimana ya? Nah, entar dulu nih. Di si bule ada tato tulisan Mandarin. Jadi tulisan Mandarinnya itu dalam artian itu nggak tahu, gua nggak bisa bahasa Cina gitu. Jadi kalau tiap ditanya dia nggak tahu artinya apa gitu. Nggak tahu, gua nggak bisa bahasa Cina gitu lah anjing. Gue juga bikin Apa? tulisan Mandarin. Kayak gitu juga. Iya, tulisan Mandarin. Tulisan Mandarin. Gitu. Tulisan Mandarin. Itu tatonya apa, Pris? Bagus. Tulisan Mandarin. Berarti ini di Taiwan. Di Taiwan. Di Taiwan. Kuliah berapa tahun lu? 4. Keren banget anak teknik bisa kuliah 4 tahun lulus. Itu tepat waktu berarti ya? Nah, Tepat waktu. 4 tahun. Lu beasiswa ya di sana ya? beasiswa di awal kan gue kesana sekolah bahasa dulu nih setahun. Habis itu lanjut kuliah. Beasiswa itu nggak beasiswa full sih, cuman kayak apa namanya? Beas. Apa Karena nggak sih? full Biaya nggak gitu. Biaya setengah. Setengah lah gitu ibaratnya. Karena lu kenapa? Dari IPK. Oh, IPK lu bagus terus, akhirnya di Kan ada minimum IPK buat beasiswa kan. pengajuan gitu ya? Pengajuan. Berarti lu beasiswanya bukan di semester masuk awal gitu? Enggak, di setelah dapat pertengahan. IPK. Berarti lu bukan yang ini yang dibiayain negara ya? Enggak. Kan Kan Cina. PDP gitu ya? Iya. Lagi rame juga tuh. Iya, lagi rame dulu, tiba-tiba tapi dia pulang. Pulang lah. Oh, yang lagi rame-rame mana ya? Rame-rame. Gue dari sini. Dia mau terserah mau pulang mau kagak, orang pakai duit sendiri. Iya. Tapi lu keren sih. Berarti ijazah lu pakai buat apa? Lu kerja di mana setelah itu? Jadi pas abis lulus, gue ada sempat kerja di Taiwan, kayak di lab gitu. Oh, sesuai sama Sesuai jurusan. sama jurusan. Pakai jas putih dong. Iya, jas Petamburan putih. banget dong. Petamburan banget Iya. kan, biarpun jauh ya. Iya, Jas iya, putih panjang gitu. Iya. Terus. Kerja di lab. Bikin bom. Iya. Terus. Tahu Kerja di kimia. di lab. Terus gue di sana, ya gue bilang kayak males lah. Karena kan di sana gue mulai komedi juga di Taiwan. Oh, lu stand up. Stand up. Stand up komedi Taiwan. Tahun berapa tuh lu? 2000 Di atas 2013 2016-an lah gue mulai. Pakai bahasa Mandarin. Bahasa Inggris dong, Bu. Oh, kirain pakai bahasa Mandarin. Gue pernah nyoba open mic Mandarin. Terus 3 menit ngebom aja. Iya. Kenapa? Susah ya? Mandarin nggak ada yang lucu ya? Kata-katanya, diksinya. Padahal lucu loh kalau denger orang ngomong. Ya kan lu gak ngerti. Ngerti. Dia ngomong apa ya menurut gue lucu sih kayak. Karena kan orang asing itu kalau ngomong Mandarin masih ada aksennya. Jadi iya. kadang suka nggak ditanggepin, nggak nanggep kan, suka itu selera humornya beda. Orang Cina nggak ada humornya, goblok. Iya. Terus. Akhirnya lu pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris, gue awal mulai di sana emang pakai bahasa Inggris. Terus lu akhirnya balik ke Indonesia, nyoba stand up comedy juga. Iya, karena tetap bahasa Inggris. Awal gue balik Indonesia itu kan pertama show di sini itu sama Mad About Comedy sama Kang Mo sama Iman lah tuh. Nah di situ kenal Kang Mo pertama kali. Tuh. Keren ya? Ya keren banget. Lu bisa nggak stand up pakai bahasa Inggris? Nggak bisa lu. Susah ya? Jangan ada kata nggak bisa.
Iya sih. Belum bisa gue. Nah, belum. Belum bisa gue. Belum bisa. And you Hei, langsung lucu nih. Lu di Bisa banget nih gue stand up Inggris nih kayaknya. ada komika di Bali dari stand up Indo Bali, dia namanya Guntur. Guntur. Iya kan? Inggrisnya dia itu broken banget lah. Inggris caur. Inggris caur. Tapi jokesnya kena aja. Karena penonton bule itu mereka, ini ya yang gue bingungin ya, kenapa orang Indo yang lebih ribet sama orang yang ngomong pakai bahasa Inggris, sedangkan orang yang bahasa Inggris aja kayak Terserah aja. Nah, kita tuh sibuk sama grammarnya. Sibuk sama grammarnya, yang penting tuh nyampe. Iya. Kadang-kadang kita tuh nggak kita kadang bisa kan kata-katanya kita ngerti gitu kan. Iya. Nah, kita wah gue nggak berani nih, bener nggak ya gue ngomong you dulu baru apa gitu-gitu. Nggak usah, Guntur dia nggak terlalu mikirin grammarnya kan. Kena aja jokesnya. Iya, berarti nggak usah pusing-pusingin itu dulu. Yang penting vocabnya Nah, lancar. karena kan yang penting kan buat lu ke punchline itu kan ada yang sesimpel mungkin lu nyampe punchline. Iya. Itu Pris. mulai Mau besok nyoba gak? gue stand up pakai bahasa Inggris. Jerry nyoba Inggris loh kemarin Oh, iya? itu. Oh bisa-bisa ya tuh kupang satu. Biar dapet cewek bule katanya. Ada saingan Yin yang nih gue. Di tengah-tengah nyerah. Di tengah-tengah setup jangan-jangan belum pacar. Aduh, apa ya artinya? Panselnya tetap lucu pakai bahasa Indonesia nih. Iya anjir. Berarti dia apa deh namanya? Lu stand up komedi pakai bahasa Inggris dari awal sampai sekarang. Bahasa Inggris terus tuh. Bahasa Inggris terus ya. Karena pas dari awal mulai itu kan gue juga ke Singapura, Malaysia buat show segala macemnya. Gue kira dia bukan orang Indonesia tau. Iya, Iya, gue awalnya. tadinya mikirnya gitu. Gue kira dia beneran dari mana gitu, terus kayak Chris lah gitu kan. Maksudnya Emang dari luar dari gitu. luar, orang asing gitu loh. Terus abis itu gue kayak yang wah, gue tuh nggak nyari tahu gitu. Maksudnya pas dia masuk Suci juga kayak, wah dia siapa nih? Maksudnya komunitas mana komunitas gitu. mana? Gue taunya lu open mic di Bali gitu. Kayaknya orang asing deh, terus tinggal di Bali, open mic gitu-gitu, ikut Suci. Nah terus pas gue tahu dia kan diajak opener kemarin di Hakot Iya, kan. tahu ada source. Gue tuh kayak anjir, dia gue ajak ngomong bahasa Indonesia bisa nggak ya? Bisa ternyata dia orang Petamburan, orang Petamburan. Nggak, gue yakin, gue kemarin juga kepikiran gitu. Nah terus pas kita mau mulai tahu ada source kan kita potong tumpeng tuh. Iya. Dia makan tempe, terus gue kayak orang Indonesia aja gitu. Enggak, ini bener Indonesia nih. Gue udah nggak mikir orang luar. Selain itu kan gue telat datangnya. Oh iya. Orang Indonesia banget ya. Iya, jadi telat tuh pas gladi. Iya. Bener. Seru gak sih? Seru sih. Seru Gila, banget itu kemarin itu. Seru banget. Tapi lu bisa punya kepikiran ngerantau ke Taiwan. Lu orang Petamburan gitu kan. Dan lu ngerantau, lu kan tadi bilang sekolah bahasa dulu, baru apa. Berarti kan lu ada niatan untuk memulai dari nol banget tuh. Iya. Itu lingkungan lu kayak gimana sih? Maksudnya yang kita tahu nih kan Petamburan kayak tadi lu minoritas dan lain sebagainya. Lu juga sekolahnya negeri, bukan yang kayak privilege orang Cina pada umumnya gitu. Tapi lu punya pemikiran sampai harus ngerantau keluar nih, gue harus apa? Kenapa? Karena pemikiran gue gini loh, bisa dibilang kan keluarga gue itu middle class ke bawah. Kalau misalkan gue nggak mulai sesuatu yang baru, nggak keluar dari lingkungan itu, sampai kapan gue nggak maju-maju gitu. Memutus rantai itu. Memutus rantai kayak ya kalau cuman kayak nerima gitu nggak sih? Kan ada kan orang yang kayak ya emang gue udah lahir di sini, gede di sini, ya ngapain sih jauh-jauh? Kalau sampai kapan mau ada pola pikir kayak gitu gitu. Berarti bukan lu nggak senang ada di Petamburan kan, lu merantau? Nyari aman juga sih, Bu. Oh gitu. Tapi keluarga lu masih di sana? Masih, tinggal kakek nenek gue masih di sana. Orang tua lu? Nyokap gue sekarang dia tinggal di sana juga karena buat ngejagain kakek nenek gue sih. Iya, berarti emang nggak ada faktor apa-apa, emang mau memutus. Dia berapa bersaudara? Lu berapa bersaudara? Gue 3 bersaudara. Gue paling gede. Oh, lu paling gede. Paling gede. Adek gue yang cowok di Taiwan dia. Oh, Taiwan juga. Karena gue sama saudara gue itu beda bapak. Oh, oke. Gitu. Jadi 2 adik gue ini bapaknya sama. Nah, bapak gue nggak tahu kemana gitu. Berarti lu sendirian? Iya, sendirian. Iya kan?
Bapaknya kemana ya? Nggak tahu sampai sekarang. Jadi mikir. Bilang beli rokok nggak pulang-pulang. Lah, Dari lu umur berapa? di itu kali di atas kulkas sama kuncinya. Kali aja kan nyelip. Yang di toples gula. Tolong. Rasanya. Itu dari lu lahir lu udah nggak tahu bokap lu. Iya dari gue lahir nggak tahu. Nggak apa-apa nggak nanya gini. Ya nggak apa-apa sih. Ibaratnya Selama dia nggak nangis berarti dia udah. gue udah berdamai sama kehidupan sama ini gitu. Udah temenan, udah temenan sama nasib Iya, sama gitu. nasib. Bapak lu nggak tahu Gue nggak tahu mukanya, nggak tahu dia masih hidup apa enggak sampai sekarang. namanya, tahu nggak? Cuman tahu namanya doang. Siapa? Dedi. Ah, Kayaknya Dedi. Cahyadi. Tanggung jawab lo. Tapi malu pernah kayak nyuruh Nunjukin ketemu foto atau apa gitu? Gitu-gitu. Enggak. Keluarga nyokap kan ini kakek nenek dari Iya. pihak nyokap. Malah mereka yang nggak terlalu ini, jangan dah lu ngapain sih gitu. Karena emang yang gua denger bokap gue itu pribumi. Oh. Nyokap gua kan Chinese. Oh karena perbedaan itu. Mungkin ya kita nggak tahu. Iya. Tapi mereka pisahnya tahun 98. Oh, mungkin itu salah satu faktor. Itu. Lagi dikejar-kejar ya kan. Kepisah Bisa. Atau mungkin bapaknya ngejar mamanya kayak aja kita suami istri gitu kan. Kenapa lu masih kayak gitu? Nggak ada yang bisa dijarah juga di rumah lu ngapain? Ini kan asyik bersama. Ini tiba-tiba jadi harta gono gini. Tolong. Kalau aku ingin meledak. Aduh, maaf banget. Tapi santai ya. Enggak, udah Santai. enaknya berdamai Enaknya udah berdamai sama sama keadaan. sama masalah pribadi itu ya udah biasa aja gue Iya, ceritanya bener. gitu. Tapi lu emang bener-bener ya udahlah ya hidup gue udah begini. Iya, ibaratnya Gue gitu. nggak usah nyari-nyari bapak gue lagi. Kayak ya gini, pas gue SMP gue inget banget tuh. Dan gue jalan kaki balik dari sekolah. Terus pas itu ada gue lewat gang biasa, ada orang kayak pas lagi duduk di depan, terus dia nanya. Tapi gue penasaran di lingkungan lu, anak-anak seumuran lu saat itu, apa semuanya berpikiran kayak gitu kayak atau cuma lu doang yang beda? Kalau menurut gue pribadi, setiap orang kan punya pola pikir yang beda-beda. Iya. Dan nggak setiap orang mau ngambil langkah yang gede banget. Ada saudara gue yang bilang gini, ya lu lihat aja, Noeni, ya dia ke Taiwan. Ntar juga setahun 2 tahun balik lagi, bunting, nggak tahu bapaknya siapa. Terus kata Ya gue, anjing. dikata gue mau jual diri di sana gitu. Dikata orang nggak tahu kondom. Iya kan?